I can't hear you. Aye, Captain! Oh. Semuanya. Jadi, pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang salah satu algoritma untuk klasifikasi, yaitu Super Vector Machine atau SVM. Algoritma SVM diperkenalkan pertama kali oleh Bowser, Nguyen, dan Vapnik pada tahun 1992. SVM adalah algoritma supervised untuk klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplan dengan margin terbesar. Nah, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam SVM. Yang pertama adalah supervector. Supervector merupakan data yang memiliki jarak terdekat dari kelas yang berbeda. Misalnya, pada kelas perempuan dan kelas laki-laki. Nah, kedua data yang dilingkari oleh lingkaran merah merupakan supervector dari masing-masing kelas. Yang kedua adalah hyperplane atau garis pembatas antar supervector. Di antara supervector ini dibatasi oleh sebuah hyperplane, yaitu garis yang berwarna merah ini. Lalu yang ketiga adalah margin. Margin merupakan jarak antar supervector dengan hyperplane-nya. Nah, pada contoh kasus ini adalah marginnya garis yang berwarna biru. Margin harus maksimal, karena jika tidak akan menimbulkan misklasifikasi atau kesalahan klasifikasi. Hyperplane yang pertama membagi antara kelas perempuan dan kelas laki-laki dengan bagian benar. Lalu jika kita punya hyperplane lain, yaitu garis nomor 2 atau garis yang berwarna ini, bisa dilihat bahwa garis ini masih membagi dengan benar. Namun jika ada data baru seperti ini, nah bisa dilihat bahwa terdapat kesalahan klasifikasi di mana yang laki-laki harusnya masuk ke kelas laki-laki justru masuk ke kelas perempuan. Sedangkan yang perempuan harusnya masuk ke kelas perempuan justru masuk ke kelas laki-laki. Nah, hyperplane kedua ini memiliki kesalahan klasifikasi karena tidak mempunyai margin yang maksimal. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan margin yang maksimum? Yang pertama, kita akan menggunakan persamaan linear berikut. Y sama dengan Wx plus B untuk setiap hyperplane dengan W dan B adalah konstanta. Pada ilustrasi berikut ini, kita memiliki 2 kelas. Titik-titik data yang berwarna hijau ini kita anggap sebagai kelas positif dengan Y sama dengan plus 1. Kemudian, titik-titik data yang berwarna biru ini kita anggap sebagai kelas negatif dengan Y sama dengan min 1. Dengan begitu, kita dapat membuat hyperplane untuk setiap kelas yang melewati supervector masing-masing kelas. Hyperplane kelas positif memiliki persamaan Wx plus B sama dengan 1, dengan X-nya adalah supervector dari kelas positif. Untuk hyperplane kelas negatif memiliki persamaan Wx plus B sama dengan min 1, dengan X-nya adalah supervector dari kelas negatif. Sehingga, untuk hyperplane yang ini, optimal hyperplane, dapat kita buat persamaan linearnya Wx plus B sama dengan 0. Sehingga, dari ilustrasi tersebut, kita dapat menentukan batasan kelasnya Wxi plus B lebih dari sama dengan 1 ketika yi-nya sama dengan 1, dan Wxi plus B kurang dari sama dengan minus 1 ketika yi-nya sama dengan minus 1. Untuk menghitung margin, kita akan menggunakan rumus jarak dari suatu titik ke suatu garis AX plus BY plus C sama dengan 0, seperti berikut ini, sehingga untuk lebar margin dari hyperplane positif ke optimal hyperplane didapatkan 1 per norm dari W. Sehingga total lebar marginnya 2 kali ini jadi 2 per norm dari W. Karena kita perlu untuk memaksimumkan margin, maka kita harus meminimumkan norm dari W. Kemudian, untuk mendapatkan margin yang maksimum, kita menggunakan formula Primal Optimization Problem dengan menggunakan Commercial Quadratic Programming Code, sehingga W yang kita dapatkan harus meminimumkan nilai setengah norm dari W dikuadratkan dan harus memenuhi
ini, YI WXI plus B lebih dari sama dengan 1 dengan asumsi tidak ada data yang terletak pada kedua margin. Kemudian, bagaimana dengan hyperplane yang nonlinear seperti ini? Yang dapat kita lakukan adalah dengan merubah dimensinya. Misalnya, dari 2 dimensi ke 3 dimensi seperti ini, sehingga data dapat dipisahkan dengan suatu bidang datar. Untuk melakukan itu, kita akan menggunakan fungsi kernel. Khusus untuk fungsi kernel linear ini, hanya digunakan ketika data dapat dipisahkan dengan hyperplane yang linear. Berikut ditunjukkan contoh studi kasus SVM linear. Pada kasus ini, kita diminta untuk menentukan hyperplane dari dataset berikut. Terdapat 4 data yang masing-masing memiliki nilai X1, X2, kelas atau Y, serta support vektor. Pertama, kita visualisasikan datanya. Kita akan mengubah data ke bentuk koordinat kartesius sebagai berikut. Misalnya, dari data pertama, nilai X1 sama dengan 1, dan nilai X2 juga sama dengan 1, maka ia masuk ke kelas 1. Lalu jika nilai X1 sama dengan 1, dan nilai X2 sama dengan min 1, maka ia masuk ke kelas min 1, dan seterusnya. Kemudian, di sini kelas min 1 digambarkan dalam bentuk wajik berwarna biru muda, sedangkan kelas plus 1 digambarkan dalam bentuk persegi berwarna oranye. Lalu, karena ada 2 fitur, yaitu X1 dan X2, maka W juga akan memiliki 2 fitur, yakni W1 dan W2. Lalu, formasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk meminimalkan nilai margin, gunakan rumus setengah dikali vektor W kuadrat atau sama dengan setengah dikali W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat. Dengan syarat dari cakupan pembatasnya, yaitu YI dikali WXI plus B lebih dari sama dengan 1, di mana I sama dengan 1 hingga N. Lalu kita uraikan menjadi YI dikali W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus B lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan coba contoh perhitungan dari rumus sebelumnya. Misalnya pada data pertama, substitusikan nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan Y-nya juga sama dengan 1 ke dalam persamaan tersebut. Maka didapatkan hasil akhirnya W1 plus W2 plus B lebih dari sama dengan 1. Begitu juga untuk data yang seterusnya. Nah, sehingga didapatkanlah 4 persamaan di bawah ini. Setelah kita melakukan substitusi ke persamaan tersebut, maka didapatkan 4 persamaan linear sebagai berikut, yaitu W1 plus W2 plus B lebih dari sama dengan 1, min W1 plus W2 min B lebih dari sama dengan 1, W1 min W2 min B lebih dari sama dengan 1, dan W1 plus W2 min B lebih dari sama dengan 1. Setelah itu, kita akan mencari nilai dari masing-masing W1, W2, dan B dengan cara menjumlahkan masing-masing dari pasangan persamaan tersebut. Step yang pertama yaitu dengan menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mendapatkan nilai dari W2-nya. Sehingga setelah diolah, maka didapatkan hasil yaitu 2W2 sama dengan 2. Maka W2 sama dengan 1. Step 2 yaitu dengan menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 3. Maka didapatkan nilai min 2B sama dengan 2. Maka B sama dengan min 1. Step ketiga yaitu dengan menjumlahkan persamaan 2 dan persamaan 3. Maka didapatkan 2W1 sama dengan 2, W1 sama dengan 1. Sehingga didapatkan persamaan hyperplane
dengan mensubstitusikan nilai W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, dan B sama dengan min 1 ke dalam persamaan berikut ini. Maka didapatkan X1 plus X2 min 1 sama dengan 0, atau bentuk lainnya yaitu X2 sama dengan 1 min X1. Visualisasi garis hyperplane sebagai fungsi klasifikasi. Setelah didapatkan garis hyperplane, yaitu X2 sama dengan 1 min X1, maka langkah selanjutnya akan kita gambarkan ke dalam titik koordinat seperti ini. Untuk yang horizontal itu adalah X1, dan untuk yang vertikal itu adalah X2. Menggambarkannya dengan cara mensubstitusikan masing-masing pasangan titik tersebut, yaitu nilai dari X1 dan nilai dari X2. Dengan cara pemisalan. Kita misalkan untuk X1 yaitu nilainya min 2, maka setelah disubstitusikan ke dalam persamaan, maka didapatkan nilai X2 yaitu 3. Pada titik koordinat itu terletak di sini. Untuk nilai X1-nya yaitu min 2 dan X2 sama dengan 3. Untuk pemisalan X1 sama dengan min 1, maka didapatkan nilai X2-nya yaitu 2. Pada titik koordinat itu terletak pada sini. Selanjutnya untuk X1 sama dengan 0, maka didapatkan X2-nya yaitu 1, yaitu 0,1. Untuk pemisalan X1 sama dengan 1, maka didapatkan nilai X2 sama dengan 0. Untuk X1 sama dengan 2, maka didapatkan nilai X2-nya yaitu min 1. Terletak di setelah didapatkan di titik koordinat, maka kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga akan membentuk garis hyperplane. Di mana garis hyperplane tersebut yaitu garis yang mengklasifikasikan dua kelas tadi. Selanjutnya adalah testing dengan menguji apakah data tersebut termasuk ke dalam hasil klasifikasi kelas plus 1 atau min 1. Misalkan diketahui data uji atau testing fx sama dengan x1 plus x2 min 1 dengan kelas sama dengan sin fx. Kita lakukan pemisalan untuk data uji yaitu x1 dan x2, maka didapatkan hasil klasifikasi kelas keberadaannya. Misal, untuk data uji X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 5, kita masukkan nilai X1 dan X2 ke dalam rumus kelas, maka didapatkan sin 1 plus 5 min 1 sama dengan plus 1. Maksud plus 1 di sini adalah data yang kita uji tersebut berada pada klasifikasi kelas plus 1 di bagian sini, warna oranye. Pemisalan lainnya yaitu untuk X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 4, maka kelasnya yaitu sin min 1 plus 4 min 1 sama dengan plus 1. Maka data yang kita uji juga berada pada kelas plus 1 yang di bagian oranye. Pemisalan lainnya yaitu pada X1 sama dengan min 9 dan X2 sama dengan 0, maka setelah dimasukkan ke persamaan kelas, didapatkan sin min 9 plus 0 min 1 sama dengan min 1. Maksudnya min 1 di sini adalah data tersebut berada pada bagian daerah kelas min 1 yang warna biru. Kelebihan dan kelemahan SVM. Kelebihan yang pertama adalah generalisasi. Artinya, yaitu metode yang mampu mengklasifikasikan pola atau pattern yang tidak termasuk dalam kelas metode yang menjadi pembelajaran.
Dari berbagai studi juga ditunjukkan bahwa SVM memiliki pendekatan yang dapat memberikan error generalisasi yang lebih kecil dibandingkan metode lainnya. Yang kedua, curse of dimensionality didefinisikan sebagai masalah yang dihadapi suatu metode pattern recognition dalam estimasi parameter. Masalah ini bisa terjadi karena jumlah data yang ada lebih sedikit dibandingkan dengan dimensional ruang vektor data tersebut. Karena prinsipnya, semakin tinggi dimensi dari ruang vektor informasi yang diolah, membawa konsekuensi dibutuhkannya jumlah data dalam proses pembelajaran. Padahal, pada kenyataannya, jumlah data yang sedikit sering terpaksa dilakukan pada dimensi yang lebih besar, biasanya karena kendala biaya dan kesulitan teknis lainnya, sehingga membuat proses estimasi parameter metode menjadi sangat sulit. Dalam SVM, dibuktikan bahwa tingkat generalisasinya tidak dipengaruhi oleh dimensi dari input vektor. Hal ini merupakan alasan mengapa SVM merupakan salah satu metode yang tepat dipakai untuk memecahkan masalah berdimensi tinggi dalam keterbatasan sampel yang ada. Yang ketiga, tentang landasan teori. Sebagai metode yang berbasis statistik, landasan teori dari SVM tidak bersifat black box atau dapat dianalisis dengan jelas. Yang keempat, yaitu visibility atau kelayakan. Artinya, SVM mampu diimplementasikan dengan mudah. Kenapa? Karena proses penentuan support vektor dapat dirumuskan dengan quadratic programming problem. Dengan demikian, jika kita memiliki library untuk menyelesaikan QP problem, dengan sendirinya SVM dapat diimplementasikan dengan mudah. Kekurangan dari SVM. Yang pertama, sulit dipakai dalam problem berskala besar. Skala besar dalam hal ini dimaksudkan dengan jumlah sampel yang diolah. Banyak sampel yang diolah akan mempengaruhi waktu penelitian dan ukuran memori yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu SVM secara teoritik dikembangkan untuk problem klasifikasi dengan dua kelas. Jika kelas yang ingin dipisahkan itu lebih dari dua, maka dibutuhkan untuk memodifikasinya. Selanjutnya, kami akan mendemokan praktik menggunakan RStudio. Pertama-tama, kami akan mengimport library. Library yang pertama, readr untuk membaca file CSV. Kemudian, caret untuk permodelan. Library dplyr untuk filtering dan operasi pipe. Kemudian, library crush untuk confusion matrix. Kemudian, library rcpp. Mengapa kami mengikut sertakan rcpp? Karena ketika melakukan permodelan, terdapat error yang mewajibkan kami untuk mengikut sertakan library rcpp ini. Kemudian library dt untuk untuk menampilkan tabel. Selanjutnya ggplot2 dan tidr untuk visualisasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan load dataset. Data yang digunakan pada praktikum ini adalah data MNEST. Data MNEST berisi label dan data tulisan tangan. Label berisi angka 1 digit angka. Dan data tulisan tangan merupakan tulisan tangan yang berupa 1 digit angka juga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat visualisasinya. Nah, pada visualisasi ini terlihat bahwa variabel X yang terdapat pada kotak hitam ini merupakan data tulisan angka. Jadi X ini berupa pixel-pixel yang membentuk tulisan tangan ini. Kemudian labelnya terlihat bahwa merupakan angka 1 digit. Nah, selanjutnya kami akan karena kami akan melakukan validasi menggunakan K-code validation dengan K sama dengan 10, kami akan mendefinisikan training control dengan metode sama dengan CV, number sama dengan 0, dan safe prediction true. Jadi, kita akan menyimpan hasil prediksi ketika model telah selesai didapatkan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan permodelan dengan 3 jenis kernel. Kernel yang pertama yaitu model linear. Oke, sebelum itu kita di sini menggunakan fungsi train. Kenapa fungsi train? Fungsi train
fungsi train ini berasal dari package Caret, di mana dia tidak hanya bisa untuk SVM model, tetapi bisa digunakan untuk model lainnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai model apa saja atau kernel lain apa saja yang bisa digunakan dengan fungsi train ini pada package Caret, kami akan menyertakan linknya pada deskripsi. Oke, selanjutnya model pertama kita akan lakukan dengan kernel linear. Model kedua akan kami lakukan dengan model radial. Yang ketiga dengan model polinomial. Oke. Nah, hasilnya dengan model linear menghasilkan akurasi sebanyak 0,81214 atau 81% dengan parameter kapas sebesar 0,785. Nah, di model dengan menggunakan fungsi train ini kita juga sekaligus bisa melakukan tuning parameter. Nah, didapatkan dengan tuning parameter ini C konstan pada saat nilai 1 dan menghasilkan akurasi yang tadi. Oke. Selanjutnya kita melakukan menampilkan hasil prediksi model linear. Caranya dengan model linear terus di tanda dolar terus slash spread. Nah, kenapa kita melakukan filter ini? Kita melakukan filter ini untuk menampilkan prediksi dengan parameter hasil hypertuning parameter tadi untuk menampilkan yang terbaik. Karena apabila tidak dilakukan filter akan menampilkan seluruh kemungkinan modelnya. Jadi bisa aja ada yang C-nya lebih 0,5 dan sebagainya. Tapi karena ini di model linear, kita hanya tidak melakukan tuning parameter, tapi hanya satu model yang jadi gitu. Nah, selanjutnya di model radial kita mendapatkan tiga kemungkinan hasil modelnya. Nah, model terbaik didapatkan untuk model dengan kernel radial adalah model dengan C sama dengan 1 dan kappa sama dengan 0,74, menghasilkan akurasi sebesar 77%. Nah, selanjutnya kita juga melakukan prediksi untuk model radial. Ini kita lakukan filter dengan sigma dengan parameter yang terbaik tadi 1,94 ini dengan C sama dengan 1. Ya. Jadi ini ditampilkan menggunakan data table. Oke, selanjutnya untuk model polinomial kita mendapatkan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, kita mendapatkan 27 kemungkinan hasil. Jadi didapatkan untuk model terbaiknya adalah dengan scale 0,01, C sama dengan 0,25 dan menghasilkan akurasi 82,8% dengan kappa 0,8038. Nah, kemudian kita juga melakukan prediksi untuk model polinomial. Caranya seperti tadi. Jadi dilakukan filter, kemudian dengan ini degree yang terbaik best tune, kita ambil juga degree-nya. Hal yang sama juga untuk C dan scale. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix. Nah, dengan confusion matrix ini kita tidak hanya dapat melihat akurasinya,
kita dapat melihat sensitivitas dan spesifitas di tiap kelas-kelasnya. Nah, untuk mendapatkan sensitivitas dan spesifitas modelnya, kita tinggal merata-ratakannya. Nah, kita juga melakukan confusion matrix pada ketiga model tadi. Nah, dengan dari tiga model ini, menurut kelompok kami, model terbaik adalah model linear. Kenapa? Meskipun model polinomial ini memiliki akurasi yang lebih tinggi, 0,82 dibanding 0, sama 82. Bentar. Nah, di akurasi ini 0,81. Oke. Meskipun lebih unggul model polinomial, tetapi dalam melakukan permodelan itu model polinomial menghabiskan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan model linear. Sehingga kami memutuskan bahwa model terbaik adalah model linear. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu kita praktek menggunakan BK. Langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu ke menu Tools, kemudian Package Manager. Nah, kemudian kita klik All di sini dan kita cari libSVM. Dan Enter. Di sini muncul menu libSVM. Kita klik 2 kali, lalu kemudian kita klik Install. Tunggu hingga prosesnya selesai, kemudian klik Close. Nah, selanjutnya kita melakukan klasifikasinya dengan mengklik menu Explorer. Nah, kemudian kita perlu membuka datanya dengan klik Open File, kemudian kita cari datanya, karena formatnya adalah CSV, maka kita buka CSV. Ini adalah datanya, kemudian kita buka, dan di sini labelnya itu masih dalam format numerik, maka kita perlu mengubah ke bentuk nominal dengan cara filter, menggunakan unsupervised, kemudian atribut, cari yang numerik to nominal di sini ya, numerik to nominal. Kemudian kita di sini klik. Nah, di sini kita atribut mana yang akan diubah dari numerik ke nominal, maka karena ini adalah atribut label atau kolom ke-1, maka kita cukup menulis indeks ke-1. Kemudian klik OK dan klik Apply. Ya, jadi di sini kolom label itu sudah berubah tipenya menjadi nominal. Sedangkan kolom yang lain tipenya tetap numerik. Dan kita ke menu Classify, kita klik pilih classifier-nya. Di sini kita membuka menu Function dan kita pilih yang libSVM. Nah, kemudian untuk ininya kita klik modelnya dan kita pilih, kita bisa atur parameter-parameternya. Di sini saya mengatur parameter kernelnya. Di sini ada beberapa pilihan kernel. Untuk saat ini kita memilih menggunakan linear dan klik OK. Nah, untuk cross validation-nya, untuk pengujiannya kita menggunakan cross validation dengan volt 10 dan kita pilih labelnya, di mana labelnya adalah kolom bernama label. Nah, kita klik start untuk menjalankan modelnya, dan di sini didapatkan bahwa akurasinya sebesar 80%. Ini merupakan hasil evaluasi yang lainnya seperti confusion matrix-nya. Baik, demikian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.